Dan hari ini kita bekerja untuk Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Maka yakinlah dengan Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang bekerja untuk Allah, yang membantu Allah. In tansurullah yansurkum. Barang siapa yang membantu agama Allah, Allah akan membantu semua urusannya. Allah selesaikan semua masalahnya. Dan hari ini bisa jadi kemudian kenapa Allah belum mengabulkan keinginan kita dan Allah belum menyelesaikan semua masalah-masalah kita, karena kita belum sungguh-sungguh ya, untuk memposisikan kita sebagai seorang pekerjanya Allah, sebagai employee Allah. Bapak Ibu Allah. Maka kemudian pertanyaannya, sebagai employee Allah, pekerjanya Allah, kapan kita pensiun? Kapan kita pensiun? Ya. Kapan? Ya. Sebagai seorang pekerjanya Allah, nggak ada pensiunnya, nggak ada pensiunnya. Sampai kemudian Allah mengutus malaikatnya untuk menjemput kita. Allah menjemput kita untuk kembali padanya. Maka saat itulah tugas kita sebagai pekerjanya Allah selesai. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah memanggil kita dengan sebuah panggilan yang lembut untuk kembali padanya. Maka saya selalu agak terkesan dan juga merasa memiliki sebuah spirit dan motivasi yang sangat besar ketika membaca surah Al-Fajr ayat 27 itu. Di sana Allah memanggil kita dengan panggilan yang sangat indah sekali, yang sangat lembut sekali. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepadanya, kembali kepada Allah dengan hati yang ridho dan keridhoannya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Ini sebuah kalimat, sebuah panggilan yang sangat indah dari Allah untuk hamba-hambanya yang senantiasa terus membantu agama Allah, yang senantiasa terus memperjuangkan daerahnya, memperjuangkan umatnya. Mudah-mudahan insya Allah Allah memanggil kita ketika kita pensiun dari peran-peran kita hari ini, peran-peran yang Allah amanahkan pada kita sebesar apapun. Maka ketika pensiun itu Allah memanggil dengan kalimat yang indah, dan mudah-mudahan insya Allah Allah menyatukan kita dengan golongan hambanya yang mensyukuri Allah. Karena pada hari ini posisi kita adalah posisi seorang hamba, seorang insan yang sedang mempersiapkan diri untuk pulang kampung dan kampung akhirat. Dan tentunya sebuah perjalanan pulang kampung ini diperlukan sebuah bekal yang sangat banyak sekali. Tidak cukup hanya dengan kita bersedekah, tak cukup hanya dengan kita salat saja, tak cukup hanya dengan kita berzakat saja, tapi lebih dari itu. Maka kemudian dalam hal ini juga kita harus memahami, dan dari segi ini sejak kelas 1 kita sudah dibimbing dengan materi Islam universal, atau bahasanya Ubaidin yang syumuliyah Islam, Islam yang syamil, Islam yang universal. Maka dalam hal ini yang perlu kita pahami, sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam, ibadahnya kita pada Allah tidak hanya sebatas ibadah salat, zakat, puasa dan sebagainya. Tetapi kita membangun umat, membangun daerah, ini juga merupakan salah satu bentuk
ibadah kita pada Allah. Tidak cukup. Karena dalam Islam Allah mengajarkan kita hablum minallah, hablum minan nas. Secara vertikal hablum minallah kita, saya yakin kita semua sudah memahami bagaimana cara kita membangun hablum minallah yang baik. Akan tetapi kita masih banyak PR dan masih banyak masalah kita secara horizontal, yaitu hablum minan nas. Kita mencari surga di masjid, kita mencari surga di madrasah, kita mencari surga di tempat berzikir, kita mencari surga di tempat tilawah Al-Quran dan sebagainya. Tetapi kita lupa di sini kita ada surga. Surga yang selama ini kita abaikan, termasuk surga yang paling sering kita abaikan adalah orang tua kita. Tak sedikit di antara kita, tak sedikit manusia yang baik hubungannya dengan orang lain, tetapi bermasalah hubungannya dengan orang tuanya. Baik hubungannya dengan orang lain, tetapi tak baik hubungannya dengan pasangannya. Dan ini perlu menjadi catatan bagi kita, karena untuk membangun negeri ini, membangun daerah ini harus dimulai dari rumah. Bukan hanya kita mulai dari lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan lain sebagainya, tetapi semua itu harus kita mulai dari rumah. Dan terkadang inilah yang menjadi catatan kita. Kita jarang memperhatikan hablum minan nas kita. Bagaimana kita berhubungan dengan manusia. Tanpa kita sadari, ternyata lisan kita, sikap kita telah banyak melukai perasaan-perasaan orang lain. Tanpa kita sadari, lidah kita telah melukai hati-hati orang lain. Bapak Ibu yang Allah, dalam kesempatan ini kami ingin mengingatkan diri kami pribadi, dan mudah-mudahan insya Allah menjadi pelajaran kita semua, bahwa kita harus mampu menjaga hablum minan nas yang baik. Kita cerdas secara spiritual, tetapi kita masih kurang cerdas secara sosial. Kesalehan kita pada Allah bagus, tetapi kesalehan sosial kita masih bermasalah. Dan ini yang perlu menjadi catatan kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berucap, ini harus menjadi sebuah hal yang kita perhatikan agar hablum minan nas kita terjaga dengan baik. Karena sesungguhnya baik tidaknya seseorang di hadapan Allah tergantung bagaimana penilaian orang-orang di sekitarnya. Ini salah satu variabel baik tidaknya seseorang itu di mata Allah. Makanya bagaimana dengan Allah, kalaupun ibadah kita bagus, amalan kita bagus, dakwah kita bagus, namun dakwah kita, hubungan kita dengan sesama kita dan juga dengan keluarga tidak terjadi dengan bagus, maka ini perlu menjadi sebuah evaluasi yang sangat serius. Sebagaimana dalam hal ini, ya, kami diharapkan menjadi sebuah lembaga yang solid, ya, untuk pembangunan daerah dan kecamatan. Apapun peran kita hari ini, dimanapun posisi kita hari ini, kita bertanggung jawab untuk membangun daerah ini. Dan siapapun pihak yang ingin membangun daerah ini, tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak mendukungnya. Dan pastikan di setiap ada kebaikan, di sana ada al-khair. Di setiap ada kebaikan, di sana ada kebaikan baik. Ini yang perlu dipastikan. Dan mudah-mudahan insya Allah dengan demikian, ya, pembangunan ini dapat kita sinergikan dengan yang kita inginkan sesuai dengan ridhonya Allah. Maka hari ini saya terus terang bergetar, ya, ketika
ketika mendengarkan dari Mas HMI ya 21 tahun yang lalu ya saya menghafal Mas HMI ini ya, dan sudah lama sekali saya nggak mendengar dan menyanyikan Mas HMI, dan hari ini saya menyanyikan. Saya merasa mudah sekali berjalan ini ya, mudah. Saya merasa seperti masih usia 20 tahun ya. Nah, mudah-mudahan insyaallah semangat muda ini ya menjadi semangat, sebuah energi untuk kita membangun umat. Jadi hari ini ada 2 mas ya. Tadi mohon maaf satu lambat tadi karena saya harus membuka acara di acara komite Spiritual School ya. Dan tadi di sini saya mendengar mas ya. Ya Allah berkati bahagia hati. Masya Allah, ini adalah sebuah kalimat yang benar spirit ya. Di SDIT tadi juga ada mas siswa SDIT ya. Jadi ketika siswa-siswa SDIT yang masih usia kelas 5 SD menyanyikan mas dengan kebangkitannya, ya Allah izinkan kami genggam dunia untuk meraih ridho-Mu semata. Jadi ada 2 mas ini saya sangat terkesan, dan mudah-mudahan insya Allah ya kita semua bersemangat ya untuk membangun daerah ini. Bapak Ibu Allah, kemudian ini mohon maaf ya, panitia akan memisikan ke saya durasi saya berapa lama ini ya. Nah, nanti kalau saya sudah merasa bosan, berikan saya kode. Jadi kalau sudah beri itu saya sudah paham ya. Berarti ini sudah waktunya saya berburu ya. Bapak Ibu Allah, tentunya hadirnya kader-kader HMI diharapkan harus menjadi sebuah fondasi yang kuat untuk bersinergi membangun daerah. Dan hari ini yang perlu kita pahami adalah kita adalah pewaris sah dari negeri ini. Kepada siapa lagi akan kita titipkan negeri ini kecuali kepada orang-orang yang penuh idealisme, yang penuh ya semangat juang yang tinggi. Bapak Ibu Allah, kita bertanggung jawab kepada bangsa ini, kepada negeri ini, dan kita akan memperjuangkan kedaulatan negeri ini, memperjuangkan bendera ini, walaupun kita berbagai macam bendera yang ada pada ini, tetapi kita tetap harus mempertahankan bendera merah putih Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu Allah, apapun posisi kita hari ini dan sedekat apapun kita dengan penguasa, sedekat apapun kita dengan kekuatan yang ada di negeri ini, jangan pernah mengurangi ketajaman pedang idealisme HMI. Jangan pernah mengurangi ketajaman pedang idealisme kami. Dan insya Allah kami yakin, kami menyadari bahwa kerja HMI perlu kita dukung sepenuhnya. Kerja HMI tetap ya, kita sokong bersama-sama, dan kita menjadikan HMI sebagai jalan kita, wasilah kita sebagai employee Allah, sebagai pekerjaan Allah. Maka kemudian lahirlah keluarga alumni HMI ya. Jadi selesai dari HMI ada kahminya lagi. Yang penting HMI tak dilepaskan ya. Dan ini salah satu wujud kita ingin menjadikan HMI ini sebagai wasilah kita untuk kembali ke surganya Allah. Bapak Ibu Allah, kami juga saya pribadi mohon maaf ya sebagai alumni HMI mungkin jarang duduk bersama-sama dengan adik-adik ya, tetapi ini menjadi syarat kita semua nih Bang Tony dan juga rekan-rekan semuanya ya.
selama ini kita sebagai alumni HMI tak jarang memberikan nutrisi intelektual yang bagus kepada adik-adik kita. Akan tetapi yang perlu kita kurang memberikan nutrisi spiritual yang ini menjadi sebuah kesehatan kita. Harapan kita adalah bagaimana kawan-kawan kita, adik-adik kita dan juga alumni HMI dengan intelektual yang bagus juga memiliki spiritual yang bagus. Karena saya yakin insya Allah negeri ini nantinya akan dipimpin oleh kader-kader HMI, oleh alumni-alumni HMI yang hebat secara intelektual, yang hebat secara spiritual, insya Allah. Kita kembali pada sejarah Aceh. Ya. Aceh pernah tercatat sebagai sebuah negeri, sebagai sebuah kerajaan yang maju, dan ketika itu dipimpin oleh raja-raja yang memiliki spiritual yang bagus. Mereka tidak hanya memiliki kemampuan intelektual, kemampuan berpolitik yang bagus, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang memiliki spiritual yang bagus. Sultan-sultan kita, mereka adalah orang yang paham agama, dan mereka menggandeng ulama-ulama sebagai penasehatnya. Artinya apa? Kerajaan Aceh pernah maju ketika Aceh ini dipimpin dan juga dijalankan dengan nilai-nilai Islam, insyaallah. Dan saya yakin sekali insyaallah sejarah itu pasti akan berulang. Saya yakin insyaallah negeri ini akan dipimpin oleh orang-orang yang memiliki spiritual yang bagus, dan saya yakin sekali insyaallah pemimpin itu ada di ruangan ini. Allah. Bapak kepada Allah, maka kemudian bersempena juga dengan acara Maulid Rasulullah SAW. Ya. Kita harus meneladani Rasulullah, melihat bagaimana kisah-kisah hidup Rasulullah. Rasulullah tidak hanya sebagai seorang nabi, tetapi Rasulullah juga sebagai seorang pemimpin negeri, pemimpin negara, pemimpin politik. Maka kemudian dalam hal inilah, dalam materi Islam sebagai universal, Islam tidak hanya mengatur masalah bagaimana hablum minallah saja, tetapi juga hablum minan nas, mengatur bagaimana permasalahan ekonomi, permasalahan politik, sosial, budaya, semua diatur. Dan Rasulullah telah mencontohkan semua itu. Maka kemudian alangkah naifnya pada hari ini kader-kader HMI, orang-orang yang paham agama, mereka menganggap bahwa politik itu kotor, politik itu perlu dijauhi. Dan saya yakin insya Allah pemahaman seperti ini tidak ada di alumni-alumni HMI, insya Allah. Dan saya yakin insya Allah ketika kekuasaan itu berada di tangan-tangan orang-orang yang baik, alumni-alumni HMI, kader-kader HMI yang baik, yang memiliki ilmu yang kuat, maka insya Allah negeri ini akan kuat, insya Allah. Saya pikir. Ya. Rasulullah juga berpolitik, ya. Rasulullah juga membangun ekonomi. Bedanya politik Rasulullah dengan politik kita di mana bedanya? Beda-bedanya. Ya. Politik Rasulullah adalah goalnya bagaimana cara lawan menjadi kawan. Ya. Akan tetapi orientasi politik kita hari ini yang masih keliru, yang harus luruskan sebaliknya, kawan melawan. Terkadang demikian. Ya. Maka dalam hal ini perlu kita luruskan. Kita lihat bagaimana Rasulullah menyemangati dan juga membangun negeri ini dengan spiritual yang bagus, dengan semangat yang bagus. Maka insya Allah Rasulullah itu menjadi tokoh utama yang paling berpengaruh di dunia yang pernah tercatat dalam sejarah. Bapak kepada Allah, ya. Maka kemudian kami juga meminta kepada Bapak semuanya, ya, pada kami pribadi dan tolong bimbing kami agar kita semua
dapat meneladani kepemimpinan Rasulullah untuk membangun daerah ini dan juga membangun umat ini. Apapun kebaikan, maka wajib bagi kita dan anak kita untuk mendukungnya. Dan terkadang Bapak Ibu Allah, ada kami juga, yang sudah kami, ya, terkadang kita sering berpikir secara negatif. Ketika ada kebaikan yang muncul, maka yang hadir dalam pikiran kita adalah negatif. Dia pasti dia siasni, dia kebaikan dia nak rencana ni dulu. Yang mungkin dia juga mungkin buat dia. Dia gitu. Ya. Tetapi mari kita aminkan semoga amin kepada Allah. Amin. Amin ini juga semoga dia. Ya. Karena saya yakin insyaallah ya beliau ada potensi ya untuk menjadi orang hebat, orang kuat yang akan memimpin negeri ini insyaallah. Ya. Jadi kembali lagi ya, maka yang kita harapkan pikiran positif, kebaikan-kebaikan kita pikirkan. Karena ketika kita berpikir negatif, maka itu akan menghasilkan energi negatif yang membuat kita berkembang. Perhatikan, orang-orang yang senantiasa berpikir negatif, hidupnya gak jauh lebih bahagia dibandingkan orang-orang yang berpikir positif. Makanya, teman-teman sekalian dan juga siswa kami, yang ingin menyampaikan bahwa mari kita berpikir positif dan hilangkan sikap negatif. Ya. Dan saya sudah mengatakan pada kawan-kawan di yayasan, ya, saya mengatakan bahwa jika di mata antum yang terlihat adalah keburukan orang, maka itu indikasi ada yang salah dengan hasilnya. Jika hari ini yang terlihat oleh kita adalah keburukan orang saja, berarti bisa jadi ada yang salah dengan hati kita. Dan itu perlu kita evaluasi. Di mana ada kesalahan kita tegur dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Ya, kita sampaikan dan kita juga tidak membiarkan kezaliman itu terjadi di hadapan kita. Namun kita harus menyampaikannya dengan cara yang baik, dengan cara yang legal, ya, dan intelektual. Semoga insyaallah ya kita semua dapat menjalankan peraturan Allah. Bapak Ibu Allah, kami mohon maaf ya, bila dalam penyampaian kami ini ada hal-hal yang kurang berkenan ya, dan kami berharap mudah-mudahan insyaallah hadirnya kami, hadirnya HMI menjadi sebagai sebuah tonggak kekuatan fondasi yang kuat untuk pembangunan umat ini dan juga pembangunan daerah ini. Dan kerja kita tidak boleh berhenti dengan alasan apapun. Terus terang, saya yakin dalam menjalankan amanah ini, dalam menjalankan peran ini, kita terkadang merasa lelah, terkadang merasa bosan, jenuh, sedih, kecewa dan lain sebagainya. Pasti ada rasa itu. Dan saya selalu mendapatkan sebuah inspirasi dari salah seorang orang yang paling hebat dari hidup saya, yaitu istri saya sendiri. Ketika saya sedang lemah dalam berdakwah, ketika saya sedang lemah dalam berjuang, dan saya ingin katakan bahwa saya beristirahat saja, istri saya selalu mengingatkan saya, Abi, istirahat kita bukan di sini, istirahat dari surga. Ayo Jadi adik-adik kami, makanya kami berpesan juga bagi adik-adik kami yang lajang, semoga insyaallah Allah berikan jodoh-jodoh yang bisa menguatkan antum dalam perjuangan dakwah insyaallah. Yang masih lajang, semoga Allah berikan jodoh terbaik baginya ya Allah. Dan saya cerita sedikit pengalaman ya. Jadi saya akan dapati itu di HMI Cabang Pekanbaru itu ada sebuah tradisi piala bergilir besar piala itu bekerja ya. Nah, jadi piala bergilir itu disiapkan oleh HMI Cabang Pekanbaru. Siapapun di antara kader HMI yang menikah sama kader, maka dia dapat piala bergilir tersebut. Saya berharap
visi, maka dakwah kita itu nggak akan betul lagi, kerja-kerja kita betul lagi, kan? Nah, masih bobot. Ya, saya mau tanya nih, kan pernah nggak larang sama istrinya kalau misalnya dia mau betul apa? Jadi kalau kita sudah visi, katanya nih, bang mau jangan betul bang, ya kan? Nah, katanya lagi, botol no, makan minum. Katanya lagi dia, kenapa? Dia tahu suaminya adalah seorang aktivis pembangunan umat, aktivis pembangunan daerah, ya. Maka terkadang seorang yang berpasangan ketika dia sudah visi, dia memahami bahwa tak selamanya suami itu, tetapi suami itu juga milik umat. Nah, Insya Allah. Masih banyak nikah ya? Ya. Karena dari tadi karena Muhammadin, ketika saya masuk, saya mencium aroma lajang. Ya. Ya. Dan kalau saya mencium aroma lajang ini, ya, ini sangat nyaman, ya. Makanya saya selalu memberikan motivasi agar segera menikah, ya. Karena membangun negara ini, seperti saya tadi bilang, dimulai dari rumah, ya. Cetak kader-kader TNI dari rumah, paham saya? Paham ya? Ini ya. Cetak pemimpin besar dari rumah, ini ya. Dimulai dari rumah untuk dunia yang lebih luas. Baik, kemudian mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, terutama kepada kakak-kakak kami dan guru-guru kami. Mudah-mudahan insya Allah senantiasa memberkati semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.